kita mulai dari surat Al-Maidah ini, kita akan banyak mendapatkan ayat-ayat yang terkait dengan fikih. Ya. Karena itu sebaiknya jangan sampai absen, karena akan sangat banyak hukum atau fikih di dalamnya yang setiap ngaji mungkin nanti akan terbahaskan, sehingga panjenengan nanti akan mendapatkan satu kejelasan tentang apa yang harus kita jalankan sebagaimana perintah Allah dan apa yang harus kita jauhi sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena diawali surat ini nanti dengan sesuatu yang ya dibilang indah ya indah, tapi dibilang dahsyat juga memang mengandung ancaman juga gitu loh ya. Nah, karena itu kita juga harus berusaha sedapat mungkin untuk bisa melaksanakan kalau itu perintah dan berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin menjauhi bila itu berupa larangan. Nah, maka Bapak Ibu sekarang bahagia, surat Al-Maidah ini berbeda dengan, karena ini Madaniyah, berbeda dengan yang Makkiyah. Kalau Makkiyah ini ya maaf, turun di Mekah dengan kondisi orang Mekah yang sifatnya berbeda jauh dengan orang Madinah. Orang Mekah itu modelnya, ini kalau kita lihat dari ayat loh ya, temperamental, kasar, ya seperti itu. Jadi misalkan nggak cocok ditotok gitu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya, waktu nggak disenangi ya jeng dilempar kotoran unta, ya dijeng disok susu, waktu macam-macam ya. Dan berakhir dengan diusir. Memang begitu modelnya orang-orang Mekah gitu loh. Pola pikirnya seperti itu. Beda dengan yang Madinah. Kenapa Madinah itu lebih banyak dihuni oleh orang-orang yang sudah, ya kalau sekarang terpelajar lah. Terpelajar dalam arti mereka lebih banyak mengetahui tentang wahyu Allah, khususnya Yahudi Nasrani. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah ke Madinah, maka yang dihadapi adalah orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang punya tingkat pemikirannya sudah maju. Sehingga lek dikandani banggele nggak nutuk. Lek gak setuju gak nutuk, tapi protes. Protes. Dan mereka sebenarnya paham lek Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga memang seorang nabi dan rasul. Dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu cerdas. Sehingga turun ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum ya. Dan tidaklah orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani itu ridho, atau dibalik, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu aslinya amat sangat sewenangnya dengan Nabi dan kepinginnya Nabi itu jadi orang Yahudi atau Nasrani gitu loh. Itu inginnya mereka. Kenapa? Ya nuwun sewu ya, orang Yahudi itu Pak, kita tidak mengunggulkan Yahudi, tidak, memang itu realitanya. Orang Yahudi itu pinter. Saking pinternya mereka menganggap yang lain itu bodoh. Dan mereka mengeksklusifkan diri sehingga lek ana wong kate mlebu agama mereka disortir dhisik. Lek kirane wonge bodoh gak mlebu. Loh iya, karena itu sulit berkembangnya Yahudi. Lah mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wong pinter gitu. Betapa inginnya mereka supaya Nabi ini jadi wong ya Yahudi. Sehingga Allah sampai nurun walan tardo angkal yahudu walan nasar hatta tatabi'a millatahum. Mereka itu ingin sekali baru sampai iso ridho itu lek sampai iso mlebu nang agama mereka gitu. Itu orang Yahudi lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah itu ke tempat yang model orangnya seperti ini gitu. Seperti itu.
Nah, maka di lingkungan masyarakat seperti itulah Nabi kemudian tertata kehidupannya sesuai wahyunya Allah. Dan itu pula lah yang nanti lebih banyak kita ikuti dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itu banyak termuat di surat ini. Mulai dari ayat pertama saja panjenengan nanti sudah ketemu dengan hal-hal yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini yang pertama. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Seruannya indah. Ini yang saya katakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Ini berarti Allah kan mengelompokkan, Pak. Kalau kita berpikir jeli, oh berarti orang-orang sing enggak iman. Lu kan gitu. Yang Allah seru ini hanya orang yang iman. Karena ada orang-orang yang diseru oleh Allah itu berupa orang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun. Ada. Loh kenapa kok orang kafir diseru oleh Allah juga? Ya karena waktu itu juga sing ono wong kafir sing akeh. Loh yang banyak kan orang kafir. Islamnya kan baru beberapa saja waktu itu. Sehingga mereka diseru. Ya siapa tahu dengan seperti itu mereka mau masuk Islam. Nah, ini seruannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kembali pada kula panjenengan. Saiki panjenengan gelem mirengke apa ora? Lho kan gitu. Semua aku keluar, boleh Pak, enggak apa-apa. Berarti bukan orang iman gitu loh. Jadi Allah sudah mengelompokkan sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman aku metu wis. Berarti dia bukan orang beriman. Loh kan gitu. Pilihan. Tapi kalau kita merasa di hati kita ini ada iman, oh ini yang nyuruh Allah, saya harus pasang telinga, pasang pendengaran. Karena kalau Allah sudah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, mestinya kan kita langsung, ya ada apa ya Allah, lu kan gitu tuh. Ada apa ya Allah? Oh ono perintah, oh ono larangan, tinggal sami'na wa ata'na, lu kan nanti kan gitu. Nah ini seruannya kepada kita sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini pertama. Sempurnakanlah janji-janji. Ini yang berat, Pak. Ini yang saya katakan tadi bahwa kita di surat ini sudah lebih banyak berbicara tentang fikih. Ini sudah masuk fikih kita. Buktinya apa? Allah sudah perintahkan, ini kan sudah hukum. Sudah hukum. Kalau Allah sudah perintah berarti hukumnya wajib. Kan gitu. Apa itu? Aufu bil uqud. Sempurnakanlah janji-janji. Nah, ini yang perlu kita bahaskan dulu. Ada janji ke Allah, ada janji ke sesama manusia. Ke sesama manusia nanti macam-macam. Ke orang kafir ya apa? Ke orang mukmin ya apa? Ke orang dewasa gimana? Ke anak kecil ya apa? Soalnya kadang kan enggak paham. Oh yes, kok lek anu tak tukokne. Ya apa kuwi hukumi? Bocah, endi Pak iki mari aku mek bojo, ya misalkan gitu oleh ora ngono. Itu yang kita bahas nanti. Karena nanti dalam kehidupan sehari-hari itu kita temui, bahkan mungkin kita jalani. Aufu bil uqud. Maka yang pertama Bapak Ibu, janji kepada Allah.
Kalau kita tadi diseru, ya ayyuhalladzina amanu, kok moro? Hei orang-orang yang beriman, kok moro? Datang, mendengarkan. Maka Allah perintahkan ke kula panjenengan, lek janji ditunaikan lho ya. Gitu loh maksudnya itu. Lek sampean janji, dalam hal ini tentu pertama dengan Allah dulu, harus sampean tunaikan loh. Nah sekarang apa janji panjenengan dengan Allah? Loh kan gitu. Nah ini kita masuk pada ranah tauhid. Tauhid pun sudah saya bahaskan pada panjenengan. Bahwa kita telah berjanji hanya akan mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang hak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Syarat masuk Islam kan itu. Itu kan janji sudah. Ya maka tolong dipenuhi. Ayo kita penuhi janji itu. Karena nanti akan ditagih, Pak. Akan ditanya, betul akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh umat-umat yang dahulu. Hanya karena Rahman Rahimnya Allah kita dipilih menjadi umat terakhir, umat Nabi SAW, sehingga penuh kasih sayang, Pak. Sehingga seingkar janji ki orang berubah wajah, orang berubah. Ya, lek kayak bunglon kan begitu pindah tempat putih jadi putih, tempat hijau jadi hijau. Nah, kan gitu ya. Kan seperti itu selalu. Kita enggak, Pak. Dengan janji ini enggak. Tetap sama. Ingkar janji yang ngono, enggak ingkar janji yang ngono. Enggak berubah. Artinya tidak ada perubahan pada diri kita. Enggak nampak. Tapi orang-orang sebelum kita, Pak, ingkar janji dengan Allah, peringatannya langsung. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum ad-dur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan bangsa Bani Israel waktu itu. Dan kami angkat bukit Tursina di atas. Gak macam-macam, Pak. Bukit Tursina langsung diangkat atas. Tuh, ayo. Khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah dengan teguh apa yang didatangkan diberikan kepada kamu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan hendaklah kalian senantiasa ingat apa yang ada di dalam perjanjian itu. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sumatawallutum min ba'di dzalik. Tapi kemudian mereka itu kamu sekalian ingkar. Ingkar. Keingkarannya salah satunya, kalau kayak kita kan hari Jumat itu disuruh pergi ke masjid, menunaikan sholat Jumat. Bani Israel enggak, hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kamu mengetahui orang-orang yang melanggar di hari Sabtu, kata Allah. Hari Sabtu itu Bapak Ibu, di pantai itu kebetulan mesti iwake metu. Lek Sabtu ki iwake ruwami. Cara nggih dhewe misalkan wong mancing Jumat ngono ya. Lek Jumat ki iwake kok ya akeh ngono lho, misalkan ngono. Akhire dijak Jumatan ki enak mancing ae gitu loh. Mbok meneh, oleh meneh wis gak ono, jan kan meneh mari Jumat itu lho iwake wis ndelesep maneh. Iki Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Jadi orang-orang yang melanggar di hari Sabtu ini,
mengingkar janji gitu loh. Tadi kan janjinya dengan diangkat Bukit Tursina tadi itu bahwa dia akan memegang perjanjian ini dengan teguh. Ini pelajaran buat kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya orang-orang yang beriman, sempurnakan janjimu. Karena orang-orang sebelum kita itu kalau sudah berjanji, mereka ada yang mengingkari dan salah satunya adalah umat Yahudi. Mereka melanggar janji di hari Sabtu. Hari raya mereka hari Sabtu, Pak, untuk ibadah. Kita Minggu, Jumat. Nasrani Minggu. Maka kalau hari Jumat hati-hati gitu. Ini salah satunya. Allah sampaikan kunu kirodatan khasi. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Disumpah jadi kera oleh Allah. Lu coba bayangkan. Lah lek kita misalkan enggak Jumatan malah disumpah dadi iwak terus piye? Ya digoreng mbek warung-warung lah gitu. Kita enggak ngambil itunya, Pak. Ngambil bagaimana Allah berusaha untuk mengarahkan kula panjenengan ini menepati janji gitu loh. Jadi janji kepada Allah bahwa kita akan menaatinya itu tolong kita tepati. Kita insya Allah tidak dihukum langsung seperti mereka, Pak. Tidak. Tapi justru lebih berat karena tagihannya nanti di akhirat. Tagihannya di akhirat. Ini yang bahaya. Kalau sekarang sih enak lah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dijak ngejak nih sholat, gak ngereken, enakan duli, enakan ini, enakan gitu, gak peduli. Padahal janjinya dulu kalau dipanggil itu akan datang. Dipanggil Allah kan gak datang, dulu kan juga gak mungkin loh. Harusnya kan datang, tapi ini gak datang. Begitu beraninya dia berbuat seperti itu. Padahal dia sudah berjanji. Lu kok terus lek ditagih piye? Nah itu janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji kepada Allah layak lebih diutamakan lebih dulu. Usahakan betul panjenengan kalau udah janji kepada Allah. Misalkan lagi gini ya. Aku engkau lek sehat. Misalkan gitu. Kan ada orang sakit itu gitu. Aku engkau lek sehat, kate syukuran. Ya. Syukurannya kadang dijelas nih. Beleh wedus. Soalnya gak dijelasnya kok alhamdulillah, ngono kan wis syukur. Iki gak jelasnya pisan beleh wedhus. Alhamdulillah oleh 2 minggu sehat. Beleh wedhus e. Nah ini itu janji kepada Allah, Pak. Maka sungguh akan ditagih bila tidak ditunaikan. Hati-hati. Akan ditagih. Karena itu hati-hati dengan ucapan janji dengan Allah. Aku engko lek wis pensiun kate ngaji. Basa pensiun bukannya ngaji malah rabi. Wis malah repot maneh. Ora sempat ngaji. Padahal janji, iya kan? Nah, maka berbagai hal terjadi. Ini salah satu contoh yang saya berikan pada panjenengan. Betapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah Anas bin Nadar radhiyallahu an. Beliau ini waktu terjadi perang Badar yang begitu dahsyat dengan dimenangkan kaum muslimin, itu tidak sempat ikut, Pak. Tidak disebutkan kenapa alasannya, tapi dia kemudian berjanji pada Allah bahwa sewaktu-waktu nanti ada panggilan jihad lagi, maka aku akan tunjukkan kepadamu ya Allah. Maka datanglah seruan jihad perang Uhud.
terjadi peperangan Uhud, dimenangkan oleh orang-orang kafir, setidaknya ada 70 sahabat Rasul terbaik terbunuh saat itu. Salah satu di antaranya adalah Anas bin Nadar. Waktu dicari-cari, Pak, di antara yang meninggal dari para sahabat-sahabat Nabi itu, sampai tidak dikenali siapa orang ini. Gak dikenali. Karena saking banyaknya luka, lebih dari 80 tusukan pedang dan panah. Coba bayangkan. Yang tahu hanya seorang, yaitu adik putrinya, bahwa itu adalah kakaknya Anas bin Nadar. Bayangkan. Sehingga turun surat Al-Ahzab ayat 23. Khusus memberikan pujian kepada Anas bin Nadar. Sebagai orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita sering berjanji, aku engko lek wis gak sibuk kate salat tahajud. Aku kate ngene, kate itu janji loh Pak ke Allah. Itu janji loh ya. Maka usahakan betul untuk dipenuhi, usahakan betul untuk ditepati. Hati-hati janji dengan Allah. Kemudian merambah lagi nih. Kita janji untuk meninggalkan kemaksiatan. Sering terjadi seseorang seperti itu. Sudah berjanji meninggalkan maksiat, kemudian terjerumus lagi. Maka kalau kita ingat janji kita, segeralah kemudian ambil air wudhu untuk kemudian bermohon ampun kepada Allah SWT. Karena kita sudah berjanji untuk meninggalkan itu. Jangan malah nyemuantai, engko ae, apa meneh. Waduh, koyo sehat-sehat, atau malah sik muda, sik enom, jangan apa yuk. Karena kesempatan ini sangat mahal buat kita. Nah, itu janji ke Allah. Saya berbagi waktu. Janji kepada sesama manusia. Termasuk di dalamnya adalah dikala kita melakukan transaksi. Transaksi jual beli misalkan, ya kan? Itu rawan dengan janji. Itu kalau sudah terjanji di sana harus ditepati. Misal, termasuk di dalamnya adalah tukang jahit. Pernah yang berhubungan dengan penjahit? Atau ada yang berprofesi penjahit? Maka hati-hati dengan janji berpanjangan. Kalau memang kita misalkan sudah janji, misalkan seorang penjahit nun sewu. Bu, Pak, 5 hari ke depan selesai insya Allah tanggal sekian. Ternyata gak pas. Maka entah bagaimana caranya panjenengan pertama mengusahakan ini selesai. Yang kedua kalau memang tidak bisa harus betul-betul janji ini diselesaikan dengan baik. Artinya ya mbuh njaluk sepuro tah ya apa pokoknya nanti ketemu orangnya harus dibicarakan. Tidak malah tinggal ngose. Engko anake Bapak none oh Bapak tasik kesah. Wis belenjani sehari, ya kan? Berbagai hal tidak boleh. Tidak boleh betul. Maka usahakan terselesaikan. Kalau tidak bisa bilang memang ini bereset. Nah, itu lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu termasuk dalam hal ini adalah hutang piutang dan sebagainya. Ya. Maka tolong usahakan diselesaikan dengan baik. Meskipun pernah saya sampaikan pada panjenengan, sing ngutangi iki lebih baik misalkan memaafkan. Ya memang itu aturannya bagi orang yang
memberi hutang, tapi sing hutang ya nepati janjinya loh, kan gitu loh maksudnya itu. Harus gitu. Nah, kemudian lagi ya Pak Ibu, aufu bil uqud ini, tepatilah janji, sempurnakanlah janji-janji ini, termasuk dengan anak kecil, maaf. Apalagi itu anak kita. Jangan mudah mengatakan sesuatu yang kemudian menjadi harapan, itu kan janji. Wis kok bapak boleh tak tukok nih sepatu. Wah, anak wis seneng. Bapak budal lek ndengakne njelumet. Muga-muga bapak selamat oleh rezeki akeh terus sampai sore. Basa teko pus. Endi Pak sepatune? Waduh le. Wis. Itu enggak boleh, Pak. Dan itu termasuk kata-kata dusta. Hati-hati, itu termasuk kata dusta. Dan kebohongan itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Jadi salah satu dari dosa besar, sekian banyak dosa besar itu, salah satunya adalah dusta, kebohongan. Karena itu hati-hati. Jangan, alah aku mek bojo kok lho, meskipun itu guyon enggak boleh. Meskipun itu guyon enggak boleh. Enggak layak kita guyon di situ. Enggak layak. Dan yang lebih layak untuk ditunaikan janji adalah hubungan suami istri. Karena memang ada akad di sana. Waktu terjadi akad nikah, itu kan terikat janji, Pak. Itu kan terikat janji. Jadi tidak main-main. Kita mengambil janji dengan istri atau suami kita, juga mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa amanah. Nah maka diselesaikan kalau terjadi sesuatu yang teringkari gitu loh. Biar janji ini piye? Bukan gitu. Waktu nikah wis Dek, engko tak tukokne mobil 7 misalkan. Jadi kan wis janji golekno to. Akhirnya tukokne main-mainan 7 mobil-mobilan. Lah aku biyen kan enggak ngomong lek mobil tenanan Adik misalnya. Ya tergantung niatnya waktu itu aja. Kan gitu. Ya. Nah, itu yang jelas harus hati-hati. Jadi semua janji intinya harus ditepati Bapak Ibu. Jangan mudah ingkar janji. Baik, saya nyelutkan dulu karena waktunya mepet sekali. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan atas kamu sekalian itu binatang ternak. Ya umumnya binatang ternak itu ya unta, sapi, kambing, ya kan? Ya, yang boleh-boleh dimakan itu. Oh ngatasé binatang ternak dilebokne Quran, jenengan jangan melihat itunya. Jadi dihalalkannya binatang ternak itu enggak semudah pandangan kula panjenengan, Pak. Loh iya. Ini diturunkan di lingkungan orang-orang yang beragama Yahudi, di mana mereka mendewakan sapi. Loh iya loh Pak. Bayangkan Yahudi yang mendewakan sapi sementara di Islam dihalalkan. Loh, sampai nggak patung sapi yang bisa bersuara apa itu kan karena memang mereka begitu mendewakan sapi gitu loh Pak. Itu Yahudi. Basa Islam turun, lu malah oleh dibelah. Lu coba bayangkan. Oleh dibelah. Sehingga ini bukan perkara kecil ya. Kalau sekarang aja kita di lingkungan sapi mau belah 15 pas kurban juga ada masalah. Enggak ada masalah bagi kita. Tapi saat itu di mana sapi didewa-dewakan. Kemudian turun wahyu dan itu boleh disembelih. Nah, maka menjadi sesuatu yang memang besar sebelumnya gitu loh ya. Uhillat lakum bahimatul an'am. Jadi dihalalkan atas kalian itu binatang ternak. Nah, ini yang panjenengan juga harus berso ya. Bahwa dihalalkan hewan-hewan ini itu menjadi
hukum fikih dasar. Artinya dikaitkan dengan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah menjadikan semua yang ada di atas bumi ini menjadi milik kalian, gitu loh. Dibolehkan gitu. Dan ini pula yang menjadi dasar fikihnya. Artinya semua itu boleh. Jenengan makan boleh, gitu loh. Itu dasarnya dulu itu. Adapun nanti yang tidak boleh, nah itu pengecualiannya. Iki oleh, akeh oleh. Lek sing iki engko aja. Nah, ngono maksudnya itu. Tapi hukum dasarnya semuanya boleh dulu. Uhillat lakum bahimatul an'am. Jadi dihalalkan oleh Allah kepada kalian itu binatang-binatang ternak ini. Lah masalah kehalalannya sampai di mana batasnya itu nanti dijelaskan oleh Allah. Nah ini fikih lagi. Makanya hati-hati. Apalagi ini sudah mendekati hari raya agama sebelah, ya kan? Nah, nanti bagaimana hukumnya teran-teran mereka dan sebagainya itu akan kita bahas kan. Ya tentu enggak malam ini, mungkin minggu depan saya usahakan tersampaikan itu dengan atau hari Jumatnya. Nanti. Ya, itu harus jelas supaya Bapak Ibu nanti enggak ragu. Waduh, laku diteri. Tidak dipangan iki ketok apa itu ayam goreng. Wes mikir, sembelihane ya opo? Saya kalau udah gini banjir pertanyaan, Pak. Pak Adi kiriman dari agama sebelah gimana ya? Wes mau macam-macam. Ngewangi masak bagaimana ya? Banyak pertanyaan sungguh. Tapi tolong pahami dulu kaidah dasarnya ini. Bahwa awalnya semuanya itu halal. Dibolehkan oleh Allah. Nah, baru ayatnya menjelaskan pada panjenengan semuanya. Nah, ini mulai sesuatu yang dilarang, nggih. Ila ma yutsla alaikum ghairu muhillis sayd. Ya. Kecuali apa-apa yang datang kepada kalian itu, ya. Ghairu muhillis sayd pada saat kalian berburu tapi dalam kondisi haji, kondisi umroh, ya. Maka binatang-binatang yang semula dihalalkan tadi itu menjadi haram. Khususnya di lingkungan Masjidil Haram di Mekah, ya, ataupun di Madinah. Di dua kota suci ini ada hukum spesialnya. Kayak itu jangan sembrono. Sehingga orang yang mau haji itu kan sampai takut, Pak mateni nyamuk oleh pura. Karena di hukumnya ini nanti. Ya kan? Itu kan gitu. Berburu kan memang tidak boleh. Tapi apa ya orang berburu nyamuk? Ya kan aneh-aneh wong gitu. Jadi takon, Pak mateni nyamuk oleh pura. Lho sampean mateni nyamuk iki berburu apa piye? Yang dimaksud oleh Allah di sini adalah berburu untuk kemudian dimakan, kan gitu toh. Lah nyamuk saiki nyokot sampai jendit lemu-lemu sampean enggak anu ya piye? Itu berbagai hal nanti akan ketemu panjenengan dengan hal semacam itu ya. Nah, maka kecuali apa-apa yang akan dibacakan kata Allah ila ma yutsla alaikum yang akan dibacakan kepada kalian, apa itu yang akan dibacakan nanti di ayat 3 ya. Itu yang akan Allah haramkan, nanti akan lebih jelas lagi ya. Ghairu muhillis sayd atau yang berburu wa antum hurum sementara kamu dalam keadaan ihram, yakni haji maupun umrah. Innallaha yahkumu may yurid, sesungguhnya Allah menghukumi sesuai kehendaknya. Ini jangan dianggap bahwa Allah semena-mena. Jangan salah nggih. Innallaha yahkumu may yurid, sesungguhnya Allah menghukumi sekehendak Allah itu sesuai hikmah yang ada di dalamnya. Jadi Allah bukan bersifat zalim, sak puenake dhewe ngukumi iki oleh iki bukan, ini memang wewenang Allah. Jadi kalau Allah nanti misalkan mengharamkan babi misalkan gitu, mengharamkan bangkai misalkan gitu. Itu karena Allah tahu bahwa ini nanti tidak baik kanggone panjenengan gitu loh. Bukan Allah sak karepe babi iki wae enak uga oleh misal gitu.
Makanya Allah tegaskan, innallaha yahkumu ma yurid. Sungguh Allah itu ya sekehendak Allah menghukuminya. Karena memang Allah lah yang paling tahu tentang kita gitu loh. Termasuk terhadap apa yang kita makan dan sebagainya. Apa yang nanti tidak boleh dimakan dan sebagainya. Itu adalah karena Allah yang paling tahu tentang kita gitu. Nah makanya jangan coba-coba, alah cari sopo. Sampai kemudian ngakali kondisi, misalkan gini. Babi itu kan diharamkan, diselidiki, apa kok haram? Oh mergo ana cacing pitani, ana ndoke nggih jerone sel, ndik jerone daging misalkan gitu. Oh lek dipanasne sekian derajat Celcius mati kabeh misalkan gitu. Berarti lek wis mati ora apa-apa dipangan. Iku kan akal-akalane pikirane menungso. Loh, Allah menghukum itu bukan kemudian untuk disifati seperti itu, tidak. Datang hukum fikih yang lain, kalau Allah sudah menghukumi seperti itu ya sami'na wa ta'na, itu hukumnya. Ojo kemudian digolek-goleki sela-selane, tidak bisa. Jangan. Jenengan pengen nanti makan daging babi sing enak, engko di surga. Begitu, yang diharamkan sudah tidak ada lagi nanti di surga. Bebas jenengan, kate turu campur iku ya oleh. Iya, lek saiki ojo gitu loh. Jadi Allah haramkan itu ya sudah dijauhi, selesai. Itu yang terbaik buat kita. Jadi jangan sampai, karena sering orang sampai beranggapan seperti itu. Innallaha yahkumu may yurid ini sekarang enggak pati payu, Pak. Iya, sekarang enggak pati payu. Buktinya apa? Sampai ono wong nentang neraka. Itu buktinya tuh. Allah tuh kan menghukumi, lek neraka ki panas. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu ki dari api neraka. Apa? Soal neraka ki bahan bakarnya manusia dan batu. Aku Tuhan suwal hijarah. Iku hukumnya Allah. Allah tahu sampai ora kuat lek menemplung rono gitu loh. Makanannya Syajaratuz zakum, dari pohon zakum yang tumbuh dari dasar neraka, buahnya lek dipangan panasnya menimbul haus enggak karuan. Akhirnya njaluk minum diombeni banyu sing sangat panas. Loh, itu kondisi bayangan neraka yang Allah sampaikan. Lah kok wong saiki penak ae. Ora apa-apa. Aku nang neraka kok campur kae lho bintang-bintang film disko nang kono. Ngrasakno disko. Lede sing iya. Naudzubillah. Orang sekarang koyo ora ndek wedi blas. Gak wedi sampai ya apa terus lho kalau sudah seperti itu pandangan dia dengan agama ini terus piye? Bagaimana dia akan iman dengan kondisi akhirat? Lha wis koyo ngono kuwi ya Allah. Lebih parah lagi ya Pak Ibu. Bahwa sudah ndak ngenggep dengan Allah ini rasa takut itu dicabut. Kalau orang rasa takutnya masih ada, diseru Allah datang ke masjid sholat, datang. Tapi betapa banyak orang-orang yang sekarang sudah tidak takut lagi sehingga seruan-seruan itu tidak masuk. Padahal waktu sumpah dia disumpah di atas, di bawah Al-Quran. Coba bayangkan. Ayat Allah di atas kepalanya. Kayak nyumpah. Ora wedi blas. Buktine apa? Ya sik pancet korupsi. Iya kan? Kasih pancet korupsi. Nah itu nggak usah heran panjenengan. Jangankan nang KPK, menang Tuhan gak wedi kok. Lo kan gitu. Lah, hendaknya kita jangan masuk dalam area seperti itu. Kita hendaknya jadilah orang-orang yang satu diawali dari keimanan yang benar. Iman yang benar di sini Allah tunjukkan dengan berusaha menepati janji. Nah, hati-hati. Kadek berusaha ingkar janji, imannya mulai digerogoti.
Lek janji sekali, tentang janjinya saja yang dia tidak sepertiga iman hilang. Itu kan gitu. Ngomongnya seneng dusta, 2/3 hilang. Diperintah atau diberi amanah kok kemudian ingkar, ya kan? Enggak amanah dia, khianat, ya sudah. Habis imannya, jadilah dia orang munafik. Lu kan gitu. Orang munafik kan telu kuwi. Ngomongnya gak kena dinggep, janjine breset. Lek dipercaya ora kena. Lah wis. Enggak bisa sudah. Nah maka kita jangan sampai seperti itu. Tolong dijaga iman ini. Jadi Allah memberi ciri orang yang beriman itu, salah satu diantaranya, lek janji ki kena dicekel. Kena dicekel. Nah karena itu usahakan kalau panjenengan nanti seperti itu. Didiklah anak-anak kita itu juga seperti itu. Termasuk kalau kita nuwun sewu Bapak Ibu, janji dengan orang lain agama. Jangan kemudian alah wong kafir lho. Enggak ada contoh, Pak. Nabi meskipun dengan orang kafir janjinya tepat. Selalu ditepati. Nah maka hal-hal semacam inilah yang kula panjenengan harus betul-betul nanti perhatikan. Jadi janji dengan Allah usahakan betul-betul diusahakan ditepati. Bagaimana kita menempatinya? Ya sesuai janji yang kula panjenengan aturkan. Satu, janji kita akan menuhankan Allah, ya maka jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Lihat ngerinya orang yang mensekutukan Allah. Karena dia ingkar dengan janjinya sendiri. Diberedel semua amal kebaikannya. Hilang Pak, lenyap. Loh itu bahayanya ingkar janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap remeh. Alah ucapan lu hati-hati Pak. Hati-hati, syahadat ki ya mengucapkan. Tapi membuat seseorang kemudian pindah agama, jadi Islam. Lah janji juga ucapan. Lah sekarang parahnya Pak, nuwun sewu. Orang memudahkan janjinya itu hanya sekedar digugurkan dengan ucapan insya Allah. Ini jangan salah nggih, terakhir saya sampaikan. Insya Allah itu didahului dengan usaha maksimal. Pak, engkau teko ya? Oh iya, insya Allah. Dinteni sampai bengi gak teko-teko. Kalau gitu memang ojo insya Allah gitu loh. Ojo teko, iya teko. Waduh sepurane ya aku ra iso, lho ngono. Lebih baik gitu, maaf ya saya tidak bisa. Apa, ono ngaji gak takwa ya? Oh gitu. Kan penak. Kita tidak janji apa-apa, tidak bilang alasan apa-apa. Cuma iya insya Allah datang. Wonge kadung masak nih gule, masak nih sate dan sebagainya. Kak teko-teko, besok ketemu. Waduh lah aku wingi ono ngaji ya, tidak boleh gitu itu. Meskipun ngaji itu baik, tapi jenengan ingkar janji lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya karena keterkaitan dengan orang lain. Nah itu hati-hati, ya. Hati-hati betul. Ya termasuk dengan segala aktivitas kalau panjenengan, terutama anak-anak yang masih muda, ya, jangan seneng ngobrol janji. Ya. Jangan seneng ngobrol janji, terutama kalau sudah mulai tumbuh kedewasaannya dan sebagainya, maka hati-hati. Jadi kembalikanlah semuanya itu sesuai kemampuan kita. Jadi perbuatan-perbuatan kita akan tertulis, teriring dengan ucapan kita pun juga akan tertulis. Tidak ada yang lengah. Mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terlepas satu kata pun, melainkan di samping kanan kirinya ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jadi janji-janji kita Allah sudah jadikan sesuatu yang ciri bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang yang senang ingkar janji, imannya sudah kelihatan. Kalau orang beriman, pasti dia berusaha menepati
janji-janjinya. Termasuk di dalam hal perjanjian perdagangan dan sebagainya, itu hati-hati. Jadi ucapan-ucapan panjenengan akan menjadi bahan untuk dipegang, termasuk jual beli. Maka kalau bilang ini baik, ini kan sudah janji jenengan bawa barang ini baik, ya sudah, harus betul-betul baik. Bosok diwalik kok elek, ya jenengan sudah ingkar janji. Itu hati-hati. Lebih baik mengatakan ini ono ing ini, regane sakmene, panjenengan wani pira, wis ngono tok. Itu lebih selamat, lebih enak, ya. Nah, maka janji-janji kita khususnya Bapak Ibu sekalian kepada Allah, maka usahakan kita penuhi. Bila meleset maka bersegeralah untuk bermohon ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada sesama manusia tetap usahakan dipenuhi. Kemudian bila tidak bisa untuk segera bermohon maaf, kita datangi orangnya bahwa kita bukan ingkar janji tapi berusaha menepati tapi tidak bisa, maka minta maaf kepadanya. Maka itu jalan yang terbaik. Insya Allah Allah akan maafkan kita dengan janji-janji yang meleset dari kita sekalian. Tapi yang jelas tetap harus didahului dengan usaha-usaha. Jangan mengandalkan insya Allah, lantas kemudian kita enak saja tidak datang. Nah, contohnya misalkan rapat malam hari ini. Malam ini ada rapat ini. Begitu diumumkan, di bel dan sebagainya, oh insya Allah datang. Udah kritik-kritik gak teko, misalkan gitu. Ya kan? Ini tidak nyindir, ya cek kroso gitu doa gitu, ya. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan guna manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Soalnya kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita sekalian, amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.